Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Kurnianingsih dengan NPM 211106052 dan rekan saya yang bernama Nurul Iza Pratiwi dengan NPM 21110600057. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Pendidik sangat berperan besar dalam menentukan nilai atau hasil dari pendidikan. Dalam Islam, pendidikan dilihat sebagai media yang penting bahkan sentral dalam membentuk individu muslim yang sejalan dengan tujuan dan Islam itu sendiri. Karena itu, Islam memiliki mekanisme mengajar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Tentunya pengajaran ini juga dilihat sebagai bentuk ibadah, karena profesi mengajar sebagai pendidik adalah ibadah. Maka dalam proses mendidik dibutuhkan sikap yang baik dan ikhlas. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam memiliki kriteria tertentu. Paling tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai, bertakwa, serta berakhlak mulia. A. Pengertian pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab, memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Nah, dalam Islam, pendidik memiliki beberapa istilah seperti mu'alim, mu'adib, murabbi, dan ustadz. Yang pertama ada mu'alim. Istilah ini lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu. Yang kedua ada mu'adib. Istilah ini lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Yang ketiga ada murabbi. Istilah ini lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Dan yang keempat ada ustadz. Istilah ini merupakan istilah umum yang sering dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas, yang sering disebut sebagai guru. B. Tugas pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan atau evaluasi. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkatan kedewasaan dan berkepribadian kamil atau sempurna seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Dan yang ketiga ada sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrol, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. C. Syarat-syarat pendidik. Suwarno mengemukakan 6 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik, yaitu yang pertama kedewasaan. Lanchfeld berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan dengan anak. Yang ketiga, identifikasi dengan anak. Artinya, pendidik dalam menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat anak. Yang keempat, knowledge. Mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan. Yang kelima, skill, yaitu mempunyai keterampilan mendidik. Dan yang terakhir, attitude. Mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. D. Kompetensi pendidik dalam perspektif Islam.
Kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilihan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Untuk menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus yang terkait dengan profesi keguruan agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta memenuhi keinginan dan harapan peserta didiknya, berikut ini adalah kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. 1. Kompetensi personal religius. Kemampuan dasar atau kompetensi yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang akan diinternalisasikan kepada peserta didiknya. Kedua, kompetensi sosial religius. Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran Islam. Sikap gotong royong, tolong-menolong, egalitarian atau perasaan derajat antara sesama manusia, sikap toleransi dan sebagainya juga perlu dimiliki oleh pendidik untuk selanjutnya diciptakan dalam suasana pendidikan Islam dalam rangka transinternalisasi sosial atau transaksi sosial antara pendidik dan anak didik. Ketiga, kompetensi profesional religius. Kemampuan dasar yang ketiga ini menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahlian dalam perspektif Islam. Kode etik pendidik dalam perspektif Islam. Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, serta dengan atasannya. Adapun kode etik pendidik yang dimaksud adalah 1. Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah. Kedua, bersikap penyantun dan penyayang. Ketiga, menjaga kewibawaan dan kehormatan. Keempat, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama. Kelima, bersifat rendah hati ketika berada di sekelompok masyarakat. Keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia. Ketujuh, bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didiknya yang tingkat IQ-nya lebih rendah serta membina sampai tingkat maksimal. Serta yang kedelapan, meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didiknya, beserta kode-kode etik lainnya. Pola hubungan guru dan murid dalam perspektif pendidikan Islam. Proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi antara pendidik atau guru dan peserta didik atau murid untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikannya yang telah ditetapkan. Dalam konteks umum, tujuan pendidikan tersebut antara lain mentransmisikan pengalaman dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan dalam konteks Islam, pendidikan dapat diartikan sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan menilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat. Dengan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa dalam proses pendidikan, intinya harus ada 3 unsur, yaitu pendidik, peserta didik, serta tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan judul materi Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Apabila terdapat kekurangan serta kesalahan, kami mohon ampun serta mohon maaf. Kami akan memperbaikinya di lain kesempatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.